Pada suatu kota di Amerika, tiba-tiba tanah berguncang dengan keras. Benda tidak diketahui jatuh dari langit, membelah sapi menjadi dua. Si pria kaget karena apa yang dia lihat. Perlahan dia mengulurkan tangannya ke depan, menyentuh sesuatu yang tampak seperti kaca transparan. Dan ada beberapa burung yang jatuh. Leher burung itu patah. Apapun benda ini, pasti ukurannya tinggi. Ada pesawat yang melintas. Pesawat ini menabrak dinding transparan dan langsung meledak. Handphone kehilangan sinyal. Mereka pun menyadari, seluruh kota dihalangi oleh dinding tak kasat mata. Sebuah mobil pemadam kebakaran melintas, menuju ke arah dinding. Untung saja si pria bisa menghentikan laju mobil itu. Si pengemudi turun dengan marah dan menghampiri dirinya, tapi dimentalkan oleh dinding tersebut. Dinding itu menyebabkan suara tidak bisa terdengar. Jadi si pria menulis untuk berkomunikasi. Tak lama militer datang untuk mempelajari dinding itu. Mereka menyemprot air ke dinding. Ternyata air tidak bisa menembus dinding itu. Pada malam hari polisi menghampiri dinding. Tiba-tiba benda di dadanya meledak, membuatnya terbunuh. Warga kota itu berlalu lalang di sekitar dinding transparan. Ada orang-orang yang berusaha kabur dari dinding ini dengan memasuki terowongan bawah tanah. Tapi juga terdapat dinding di sana. Dinding ini bukan hanya tinggi tapi juga tidak memiliki dasar. Sumber daya di kota akan segera habis. Orang-orang mulai mengambil air di sungai, tapi air di sungai telah tercemar. Mereka membawa air untuk dites. Mengenai air itu dengan api. Ternyata dinding itu merusak sumber mineral. Militer pun mundur, membuat banyak orang kecewa. Orang-orang mencoret-coret dinding, menyerbu toko dan swalayan untuk makanan dan minuman, menyebabkan perkelahian saat berebutan makanan. Polisi melemparkan gas air mata ke kerumunan. Tapi hal ini tidak menyelesaikan masalah. Situasi semakin memburuk. Polisi mengancam untuk melepaskan tembakan. Dia pun mengeluarkan pistol. Tapi malah turun hujan, membuat semua orang berhenti berkelahi dan kembali tenang. Orang-orang mulai mencari benda untuk menampung air hujan. Kali ini dirinya sadar bahwa hanya turun hujan di dalam dinding tersebut. Sedangkan di sisi sebelahnya tidak turun hujan. Sepertinya sudah ada iklim terpisah di dalam dinding ini. Seorang wanita sedang mengendarai mobil di jalan tol. Sebuah mobil yang melaju menabrak dinding yang tidak terlihat, menghancurkan bagian depan mobil tersebut. Wanita yang kaget itu langsung mengerem, lalu turun dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Setelah melihat mobil yang hancur, anaknya pun langsung pingsan, dan terus menggumamkan hal-hal aneh. Bintang-bintang pink berjatuhan. Ibunya langsung melarikan anaknya ke rumah sakit. Di rumah sakit Anna bertemu Ricky, dengan gejala yang sama. Setelah diperiksa tubuh mereka baik-baik saja, mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki dinding tersebut. Ricky merasa dinding penghalang ini sudah menutupi kota. Pasti ada kekuatan misterius yang memberikan dinding ini tenaga. Tak lama kemudian di tengah dinding tersebut, mereka menemukan tumpukan daun yang mencurigakan. Ricky menyentuhnya dengan pelan, dan dirinya sedikit tersetrum. Mungkin saja yang mereka temukan adalah sumber tenaga dinding. Mereka berdua menggali tumpukan daun itu. Anna membersihkan debu dengan air. Mereka menemukan sebuah kubah kecil. Perbedaannya adalah di dalam kubah ini ada telur berwarna hitam. Ricky berteriak ke telur hitam ini, meminta agar kubah itu dihilangkan. Tapi tidak ada yang terjadi. Mereka berdua meletakkan tangan di atasnya dan meminta. Tapi mereka malah bertemu dengan ibu Anna, yang mendadak muncul di belakang mereka. Anna ragu dan mengangkat tangannya. Tapi tiba-tiba ibunya malah menghilang. Anna merasa bersalah dan lari pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu Anna sedang sakit parah. Menghadapi kubah yang tidak kunjung hilang, wali kota mereka tampaknya sudah hilang kesabaran. Pihak militer berencana untuk melancarkan serangan nuklir untuk menghancurkan kubah. Apakah itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam kubah? Mereka tampak tidak peduli. Waktu peluncuran nuklir sudah dekat. Orang-orang di kota kecil itu hanya bisa berlindung di perlindungan bawah tanah, saling berbagi kesusahan dan melihat sebuah bom nuklir meledak di puncak kubah. Tapi kota itu bahkan tidak bergeming. Kubah itu masih ada. Hanya saja di luar kubah sudah menjadi antah berantah. Ketika terbangun, mereka menemukan ada ulat bulu di atas kubah kecil. Beberapa hari kemudian ulat bulu itu berubah menjadi kupu-kupu. Mereka melihat kupu-kupu itu terus menabrak kubah kecil. Setelah menabrak, tampak corak hitam di kubah. Di saat yang bersamaan, muncul juga corak hitam di kubah besar. Corak hitam itu bertambah banyak, sampai menutupi seluruh kubah.
Kota kecil itu berubah dari siang menjadi malam dalam sekejap. Melihat pemandangan yang aneh ini, Ricky sadar, mereka harus menyelamatkan kupu-kupu itu. Mereka harus menyelamatkan kupu-kupu itu. Ricky dan beberapa orang-orang menaruh tangannya di atas kubah. Kali ini telur hitam itu bersinar, dan kubah itu pun pecah, menyisakan sebuah telur hitam. Kali Ana melihat kupu-kupu itu sekarat, dengan tangannya menyentuhnya, dan kupu-kupu itu hidup lagi. Telur hitam itu juga bereaksi, mulai bergetar dengan kencang. Telur hitam itu bercahaya terang. Sekitarnya pun mulai bergetar hebat. Teman Ana mengambil telur itu, dan getarannya pun ikut berhenti. Untuk mengetahui rahasia telur hitam, beberapa orang melihat telur itu, dan membawanya ke hutan tempat telur itu pertama kali ditemukan. Telur itu berada di tangan Ana. Tiba-tiba muncul ibunya di belakang dirinya, berkata ke Ana, "Itu bukan ibunya tapi adalah alien. Alasan kenapa aku berubah menjadi ibumu, hanyalah untuk berkomunikasi dengan manusia, dan kubah yang menutupi kota juga adalah perbuatan kami. Tujuannya adalah untuk mengobservasi manusia. Jika ingin membuka kubahnya, kalian harus melindungi telur hitam ini." Beberapa orang pun melindungi telur hitam, dengan cara membuangnya ke danau. Air pun bersinar pink, dan cahaya mulai keluar dari danau. Langit diterangi oleh cahaya pink. Akhirnya cahaya pink itu berkumpul di kubah, dan corak hitam pun mulai hilang dari kubah. Kubah kembali ke warnanya semula. Tapi kubah tidak menghilang. Ikuti aku. Di musim kedua akan terungkap rahasia dari kubah itu.